Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Yaitu sebuah konsep bagaimana menemukan masalah yang ada di sekitar kita, memahaminya, kemudian mengembangkan solusi yang inovatif dengan bantuan perangkat teknologi. Meskipun begitu, konsep berpikir komputasional dapat juga diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, seperti ekonomi, sosial, bahkan di rumah sehari-hari pun kita bisa menggunakan konsep berpikir komputasional. Tidak selalu berhubungan dengan komputer atau teknologi. Kenapa perlu belajar berpikir komputasional? Teknologi terus berkembang dan mengubah cara kita melakukan berbagai hal, termasuk cara kita berkomunikasi dengan orang yang kita cintai, bagaimana kita melakukan penelitian untuk proyek sekolah, dan cara kita mengelola usaha. Dengan belajar berpikir komputasi akan didapat keterampilan penting dan mendasar untuk menjadi pembelajar seumur hidup, yang pada akhirnya nanti akan menyiapkan diri kita sendiri untuk menjadi sukses. Ada 4 teknik pendekatan dalam computational thinking atau berpikir komputasional. Pertama adalah decomposing atau dekomposisi, kemudian pattern recognition atau pola pengenalan pola, abstraction atau abstraksi, dan yang terakhir adalah algorithms atau algoritma. Dekomposisi yaitu suatu teknik untuk memecah atau menguraikan masalah besar dan kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil dan lebih sederhana, sehingga mudah dikelola dan dipahami. Kemudian dicari solusinya. Kita bisa lihat ada suatu masalah kita temukan, kemudian dari masalah yang besar tadi kita uraikan menjadi beberapa masalah-masalah kecil. Baru kita cari solusi dari masalah kecil-kecil yang tadi, sehingga secara tidak langsung nanti akan menyelesaikan masalah yang besar. Seperti itu. Untuk contoh dekomposisi, kita bisa melihat misalnya kita memiliki sepeda, ketika kita kendarai bunyi tak-tak. Bagaimana ini sepeda ketika kita kendarain kok bunyinya tak-tak? Ayo kita dekomposisi. Pertama kita pecah dulu masalah tadi bunyi tak-taknya itu dari sepeda. Apa? Kita pecah jadi kita uraikan jadi masalah kecil. Satu, apa penyebab dari bunyi tak-tak? Kita harus tahu itu. Kedua, bagian sepeda mana yang bergerak dan menjadi sumber bunyi tak-tak? Kita harus tahu itu juga. Bagaimana cara memeriksa dan menentukan sumber bunyi tak-tak? Kemudian bagaimana cek bahwa perbaikan sudah benar? Selanjutnya adalah mencari solusi dari masalah-masalah yang telah kita dekomposisikan itu. Jadi kita harus cek apa penyebab dari bunyi tak-tak. Kita harus cari tahu dulu. Bagian sepeda mana yang bergerak dan menjadi sumber bunyi tak-tak, kita harus juga cari tahu. Nah, ketika 4 poin ini sudah ketemu, maka itu menjawab permasalahan dari yang atas. Mengapa sepeda kita berbunyi tak-tak ketika dikendarain? Itu contoh dekomposisi. Pengenalan pola, kemampuan melihat persamaan atau perbedaan pola yang terdapat pada masalah-masalah kecil yang telah diuraikan pada proses dekomposisi untuk menggunakan solusi yang efisien. Jadi setelah masalah tadi kita uraikan dari masalah besar, kita bisa melihat pola dari masing-masing masalah kecil tadi. Contoh, saya ingin buat rumah, kemudian saya lihat rumah umumnya ada yang seperti ini. Ada 2 rumah saya umpamakan. Saya bisa melihat polanya. Oh, untuk atap biasanya mereka pakai yang segitiga, maka saya buat segitiga. Oh, untuk dari pintu atau pintu depan memakai pola lingkaran, maka saya memakai lingkaran. Begitu seterusnya. Untuk contoh pengenalan pola agak berbeda. Kita kembalikan ke suatu persoalan matematis. Misalnya ada deret bilangan 2, 6, 10, 14, 18. Jika ditanya bilangan
Angka 6 berapa? Maka kita harus mengenal pola dulu. 2, 6, 10, 14, 18. Kira-kira polanya apa? Ya. Maka ditemukanlah polanya. Ternyata setiap bilangan ditambah 4. Dimulai dari angka 2. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 4, 14. 14 tambah 4, 18. Ini polanya, berjumlah 2. Sehingga dapat diketahui bilangan ke-6 adalah 18 ditambah 4. Jadi 22. Pola tidak dibatasi dengan perubahan bentuk, tetapi juga dapat berupa perubahan angka, perubahan arah, dan berbagai wujud seperti daun, pohon, perputaran planet, dan lain sebagainya. Kemudian abstraksi. Abstraksi itu adalah suatu teknik untuk menemukan informasi yang penting dan informasi yang tidak penting. Kemudian membuang informasi yang tidak penting sehingga kita dapat fokus pada hal yang akan dilakukan. Jadi abstraksi intinya adalah membuang informasi yang tidak kita butuhkan atau tidak penting. Contoh, tadi di gambar ini ada 6 bulatan, 3 bulatan merah dan 3 bulatan putih. Kalau kita ingin membuat bola bowling, maka dibutuhkan berapa lingkaran? Hanya 3. Berarti yang 3 tadi tidak dibutuhkan, kita buang. Seperti itu. Untuk lebih jelas kita lihat contoh abstraksi. Misal ada rumus luas persegi panjang P kali L, panjang kali lebar, maka ditanya berapa luas persegi panjang ABCD. ABCD ini adalah suatu persegi panjang. Diketahui bujur sangkar warna merah dengan ukuran 2 cm, persegi panjang lainnya berwarna oranye dengan ukuran 4 cm. Bagaimana mengabstraksinya? Berdasarkan rumus luas persegi panjang, maka informasi yang penting adalah nilai panjang dan lebar. Hanya panjang dan lebar dari persegi panjang ABCD. Sedangkan warna bangun tidaklah penting. Sehingga kita bisa fokus pada informasi yang penting saja. Maka didapatlah luas persegi panjang ABCD, panjang kali lebar. Panjangnya adalah 4 ditambah 2 dikali 2. Sehingga luasnya adalah 12 cm persegi. Jadi kita buang informasi yang tidak penting apa? Warna. Karena kita tidak butuh warna. Karena yang dibutuhkan adalah untuk mencari luas, maka dibutuhkan panjang dan lebar saja. Selanjutnya algoritma, yaitu suatu teknik untuk mengembangkan langkah-langkah atau aturan-aturan yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada. Langkah-langkah ini nanti akan digunakan untuk memprogram komputer untuk membantu menyelesaikan masalah yang kompleks dengan cara yang terbaik. Bahasa gampangnya kamu buat urut-urutan caranya sehingga masalah itu selesai. Jadi misalnya kamu pengen buat nasi goreng, kamu buat tulis urut-urutannya apa saja, maka bagaimana supaya jadi nasi goreng. Contoh, untuk algoritma ada 2 bentuk penulisan, bentuk flowchart atau pseudocode. Pseudocode. Nah, flowchart atau pseudocode. Bentuk flowchart seperti ini. Diagram alur. Nah, ya. Sedangkan pseudocode itu tulisan, teks. Jadi ada 2 bentuk algoritma, flowchart dan pseudocode. Nah, sekarang kita pelajari apa itu flowchart. Flowchart adalah diagram yang mewakili kumpulan dari instruksi-instruksi. Flowchart itu adalah program atau diagram yang mewakili kumpulan dari instruksi-instruksi. Jika program atau tata cara yang kita tulis banyak percabangan, maksudnya percabangan itu ya atau tidak, akan lebih mudah dipahami jika kita menulisnya dengan flowchart. Flowchart itu mengalir dari atas ke bawah dan kiri ke kanan. Jadi kita bisa buat flowchart itu dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Flowchart terdiri dari beberapa jenis, diantaranya flowchart sistem, flowchart dokumen, flowchart skematik, flowchart program, dan flowchart proses. Yang sedang kita bahas saat ini adalah flowchart
program. Ini ada beberapa simbol flowchart. Perhatikan simbol terminator, permulaan, end, start, end pakai ini simbolnya, alur urut-urutannya. Jadi dari habis ini kemana ini pakai alur. Preparation ini inisialisasi, harga awal kita jarang memakai. Proses itu adalah suatu perintah, perhitungan atau pengolahan data atau instruksi perintah, kita pakai kotak. Input data seperti jajaran genjang ini atau trapesium ini, ini bentuknya input. Misalnya meminta data, menulis data, itu input, atau menampilkan tulisan atau apa ke layar, itu namanya output, pakai simbolnya seperti ini. Subprogram kita tidak pakai, ini untuk tingkatan lebih lanjut. Decision, nah ini dia percabangan di sini, perbandingan. Kalau ada pertanyaan dia masuknya ke decision, simbol seperti ini. Apakah laki atau perempuan, ada di sini. Kalau ya lari ke sini, tidak lari ke sini. Oke. On page connector, penghubung dari flowchart 1 dengan flowchart 2. Off page itu kalau berbeda halaman. Misalnya satu lembar pertama flowchart ini, lembar kedua, maka hubungannya pakai ini. Tapi kalau masih dalam satu halaman, pakai yang lingkaran. Tetapi kalau berbeda halaman, pakai yang simbol ini. Perhatikan contoh flowchart. Terminator mulai, selesai. Input, decision, proses. Start mulai, input data KTP, kemudian ada decision, pertanyaan, sakit, apakah sakit? Kalau ya, buat alur perintah, cek dokter, perintahnya, instruksinya adalah cek dokter. Tapi jika tidak sakit, maka isolasi diri. Selesai. Ini flowchart. Ada flowchart yang agak lebih rumit, misalnya seperti ini. Kita mulai, masukkan bilangan bulat. Ini input, proses, bilangan dibagi 2 dengan operasi sisa bagi. Apakah sisa baginya 0? Nah, ini ada decision. Kalau iya, masuk, tampilkan genap. Jika tidak, tampilkan bilangan ganjil. Jadi ini untuk menentukan apakah angka itu bilangan genap atau bilangan ganjil, flowchartnya seperti ini. Mulai, masukkan dulu bilangannya. Misalnya saya bilangan 2, kita bagi 2, apakah ada sisa bagi? Ternyata tidak. Tidak ada tidak bagi adalah genap. Ya, jika masih ada sisa bagi, ganjil. Jadi seperti itu. Pseudocode. Yaitu komputer tidak memahami instruksi dalam bahasa Inggris. Mereka mengerti kode atau algoritma yang membentuk satu set instruksi dengan sintak yang sangat spesifik. Tetapi sebelum menulis kode yang komputer akan pahami, biasanya kita diarahkan untuk menuliskannya dalam pseudocode dulu. Sedangkan pseudocode sendiri adalah rangkaian instruksi yang menggambarkan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Pseudocode bukan sintak program dan bukan bahasa pemrograman tertentu. Setiap baris algoritma ditulis dalam barisnya sendiri dalam rangkaian perintah-perintah. Untuk memudahkan pembacaan, biasanya perintah dituliskan dengan huruf kapital, variabel ditulis huruf kecil, dan pesan dalam kalimat. Input ditulis dalam kalimat tanya atau perintah. Perhatikan di sini istilah pseudocode. Untuk instruksi selesai, stop, end. Mulai biasanya begin nanti. Instruksi kondisi. Jika A terjadi maka lakukan B, jika tidak maka lakukan C. Kita pakai if, else, then. Instruksi memasukkan atau menampilkan data, input, output. Input memasukkan, output menampilkan. Instruksi menyimpan nilai adalah store atau save.
itu adalah beberapa istilah pseudocode yang biasa digunakan untuk menulis urut-urutan langkah program atau urut-urutan solusi yang kita buat. Output ditulis biasanya dalam pesan di layar. Oke. Contoh pseudocode. Tadi kita dari flowchart kita buat pseudocode-nya. Begin, mulai. Input, data KTP. If, jika sakit. Then, kemudian cek dokter. Selain itu, jika tidak sakit, atau else jika tidak sakit, isolasi diri. N. Ini pseudocode-nya. Ini terjemahan dari flowchart yang pertama tadi. Ada lagi yang bilangan bulat. Begin, input bilangan bulat. Bilangan bulat mode 2. If sisa bagi 0, jika tidak ada sisa, maka tampilkan outputnya genap. Selesai. Selain itu, tampilkan ganjil. Selesai. Ini adalah contoh pseudocode. Tahap selanjutnya, setelah tadi penggunaan algoritma, kita lakukan evaluasi. Evaluasi yaitu proses untuk memastikan bahwa solusi yang diberikan berupa algoritma dapat bekerja dengan baik dan melihat kemungkinan apakah solusi yang berupa algoritma tersebut dapat ditingkatkan. Cara ngevaluasinya yaitu periksa algoritma yang sudah kita tadi susun urut-urutan langkah-langkahnya, apakah mudah dimengerti. Yang pertama. Kedua, apakah sudah lengkap. Yang ketiga, apakah efisien. Efisien itu hemat, dalam arti tidak banyak sumber daya yang kita pakai, itu efisien. Kemudian apakah sesuai kriteria desain, maksudnya sesuai nggak dengan hasil nantinya, seperti itu. Contoh hasil evaluasi misalnya, setelah dari algoritma kita cek, kemudian dengan detail kita evaluasi, hasilnya misalnya, oh ternyata hasilnya tidak dikomposisi dengan benar. Maksudnya apa? Pada proses dekomposisi masih ada yang belum didekomposisi. Jadi ada masalah besar yang belum didekomposisi. Misal tadi pada masalah bunyi tak-tak, kita belum dekomposisi bagaimana cara perbaikannya, tapi kita justru malah sudah membahas bagaimana cek perbaikan sudah benar, sedangkan kita belum dekomposisi bagaimana cara perbaikannya. Kemudian jika hasil evaluasinya tidak lengkap, misalnya ternyata itu ada bagian permasalahan yang belum diselesaikan. Misal tadi bunyi tak-tak, ada satu yang belum kita dekomposisi, yaitu bagaimana cara perbaikan. Maka nanti algoritma yang dihasilkan pasti belum selesai, akan ada sesuatu yang salah. Makanya ada bagian permasalahan yang belum diselesaikan. Tidak efisien. Nah tadi saya bilang, ketika langkah-langkah tadi dijalankan, apakah menggunakan sumber daya yang lebih banyak atau tidak? Kalau lebih banyak, bisa nggak dihemat? Seperti itu. Dan yang terakhir adalah tidak sesuai dengan desain. Maksudnya bagaimana? Misalnya langkah-langkah tadi atau algoritma tadi yang sudah kita buat, kita masukkan nilai bilangan bulat 2 misalnya, tetapi hasil yang tampil layar adalah bilangan ganjil. Nah, itu tidak sesuai dengan desain. Kesimpulan terakhir, ingat, pemikiran komputasional melibatkan langkah-langkah berikut: dekomposisi, memecah masalah menjadi beberapa bagian, pengenalan pola, identifikasi kesamaan dari masalah yang sudah kita dekomposisi tadi, polanya yang sama, abstraksi, buang informasi yang tidak penting sehingga kita bisa fokus pada yang penting saja, penulisan algoritma, menulis kode urut-urutan yang jelas, step by step, ya. Gunakan informasi yang mudah dimengerti, mau pakai flowchart atau pseudocode, terserah. Kemudian evaluasi. Terakhir evaluasi adalah menemukan bug
dalam algoritma atau error atau kesalahan dan memperbaikinya, itu evaluasi. Jadi nanti pas saat sudah dievaluasi ketahuan mana yang salah kita perbaiki. Ketika sudah kita perbaiki maka hasil yang dihasilkan nanti akan menjadi benar dan tanpa error. Terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Semoga sehat selalu dan semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.